Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ayatnya ke-18 sampai 21 dengan judul perikop anak yang durhaka. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut." Nah, Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah durhaka membawa petaka. Ketika membacakan perikop tadi, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan bagaimana ada satu peraturan yang kelihatannya itu sangat tegas, di mana dikatakan bahwa anak yang degil dan membangkang, dengan kata lain durhaka, anak-anak yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya, harus dibawa ke hadapan para tua-tua untuk dihakimi. Dan pada akhirnya yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, harus dihukum mati dengan cara apa? Dengan cara dilempari dengan batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu adalah umat perjanjian yang dipanggil untuk supaya mereka dapat hidup kudus dan mereka dapat mentaati hukum yang telah ditetapkan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih supaya mereka dapat menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain, menjadi bangsa yang hidup di dalam ketaatan, hidup sebagai cerminan bagaimana relasi manusia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada orang tua ini merupakan bagian dari hukum Taurat. Nah, Tuhan telah menetapkan hukum Taurat bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau diperhatikan Bapak Ibu Saudara, keluarga merupakan bagian paling dasar dari bangsa Israel. Jika seorang anak sampai durhaka kepada orang tuanya, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, menjadi anak yang memberontak atau menjalani hidup dengan jahat, maka firman Tuhan di sini katakan hal ini tidak hanya mengganggu keharmonisan keluarga, tetapi pada akhirnya juga berpotensi merusak bagaimana masyarakat dan hubungan setiap umat bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hukum ini ditetapkan tujuannya adalah untuk menjaga bagaimana kesucian hidup umat Israel dan menanamkan bagaimana pentingnya otoritas yang ada, tentang bagaimana ketaatan antara anak kepada orang tua, baik otoritas orang tua maupun otoritas kepada Tuhan. Nah, melalui hukum ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bahwa dosa, termasuk dosa pemberontakan di dalam keluarga, itu pada akhirnya akan menjadi sebuah hal yang serius, bukan sesuatu hal yang bisa dianggap remeh. Ketidaktaatan anak kepada orang tua itu dapat mencerminkan bagaimana ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Hukuman yang keras yang dimasukkan di sini adalah supaya umat manusia dapat menjaga bagaimana kemurnian hati mereka sebagai peringatan agar dosa tidak menyebar di tengah-tengah mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita? Memang di dalam masyarakat saat ini tidak ada hukum yang mengatakan bahwa anak durhaka harus dihukum mati. Tetapi firman Tuhan di sini menegaskan bahwa seorang anak harus menghormati orang tuanya, bagaimanapun kondisinya. Sebab orang tua, sesuai yang firman Tuhan katakan, orang tua adalah wali Tuhan di dalam mendidik anak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, pelanggaran terhadap hukum ini
jelas merupakan dosa di hadapan Tuhan. Maka dari itu ada konsekuensi yang harus ditanggung jika melanggar peraturan ini, baik di dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Maka dari itu yang perlu kita ingat adalah kedurhakaan pada akhirnya akan membawa petaka di dalam kehidupan kita sekarang atau kehidupan kita yang akan datang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita telah menghormati orang tua kita? Apakah selama ini kita telah menjadi umat-umat yang mentaati firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Biarlah pertanyaan ini menjadi suatu perenungan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama kami renungkan. Firman Tuhan hari ini ya Bapa, mengingatkan kepada setiap kami sebagai umat Kristen, sebagai keluarga Kristen, supaya setiap kami memperoleh hikmat di dalam Tuhan, supaya setiap kami di dalam keluarga kami dapat melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Ya Tuhan, mampukan setiap kami, generasi-generasi muda, supaya kami dapat memperlakukan orang tua dengan penuh kasih dan hormat. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kami sebagai umat. Biarlah setiap kami menjadi umat yang senantiasa taat kepada Tuhan, menjadi umat yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau bersyukur bersama-sama. Hari ini ada adik kita Orzora yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, hari ini Kau izinkan sekali lagi Orzora bertambah 1 tahun. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam masa kecilnya Orzora kami dapat bersama-sama melihat bagaimana orang tuanya yang begitu mencintai Tuhan memperkenalkan Orzora sedari kecil kepada kehidupan bergereja, kepada firman Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur bagaimana Engkau menambahkan usianya. Biarlah melalui bertambahnya usianya ini ya Bapa, Engkau yang senantiasa memimpin masa depannya, Engkau yang menentukan masa depannya yang terbaik untuk Orzora ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, untuk mamanya yang senantiasa menemani, dan juga papanya yang bekerja, yang harus keluar dari Banyuwangi dan harus beberapa waktu di luar dan baru bisa pulang ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, kiranya di dalam kesehatan Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka. Di dalam pekerjaan mereka, biarlah melalui pekerjaan mereka Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan bagi keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.